on my mind. It's a curse not having you around. I wasn't ready to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, jangan lupa pesan ibu ya untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas dan menggunakan masker ketika ingin keluar, dan tetap di rumah apabila tidak ada keperluan. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah oke anak-anak, masih ingat nggak kemarin kita mempelajari apa? Iya betul, sistem reproduksi pada manusia. Ada yang masih ingat nggak manusia itu berkembangnya secara apa? Seksual, betul. Kenapa dikatakan secara seksual? Ya, karena adanya pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina, atau adanya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang mengakibatkan terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada hewan. Ya, tujuannya yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami tentang sistem reproduksi pada hewan. Kemudian peserta didik mampu memahami tentang macam-macam jenis reproduksi secara aseksual pada hewan. Nah, sekarang kita pahami bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi bisa dilakukan oleh satu induk saja. Sekarang kita lihat jenis-jenis sistem reproduksi pada hewan secara aseksual atau secara tak kawin. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga partenogenesis. Contohnya seperti semut dan cacing planaria. Nah, yang pertama yaitu membentuk tunas. Contohnya Phylum Porifera. Phylum Porifera ini sejenis spons atau bunga karang. Kemudian yang kedua yaitu Phylum Coleanterata. Contohnya hewan Hydra sp dan ubur-ubur atau sejenis Obelia sp. Nah, kita perhatikan contohnya. Oke, sekarang kita perhatikan contohnya pada hewan Hydra sp. Hydra ini membentuk tunas baru. Dia tetap bersama induknya hingga cukup dewasa. Kemudian setelah dia cukup dewasa, dia akan melepaskan tubuhnya dari induknya dan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi ada dua tahapan. Yang pertama pemotongan atau pematahan. Jadi misalkan tubuh induk dipotong menjadi dua. Yang kedua yaitu proses regenerasi, melengkapi bagian tubuh yang tidak ada. Contohnya pada cacing planaria, ketika cacing planaria dibagi dua, misalkan bagian atas akan membentuk bagian yang bawah akan membentuk bagian yang atasnya. Nah, kita perhatikan contohnya. Cacing planaria yang berkembang biak secara fragmentasi. Yang pertama kita belah atau kita potong cacing planaria ini. Nah, kemudian dia akan membentuk individu baru. Setelah kita potong, dia akan melakukan regenerasi atau melengkapi bagian tubuhnya yang tidak ada. Ketiga, partenogenesis, yaitu jenis reproduksi aseksual di mana individu betina memproduksi sel telur tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya semut, lebah, dan kutu air. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik.
dan ibu mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari ibu, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.